Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Messi Nopianti dengan NPM 2131050064. Saya dari Prodi Sosiologi Agama semester 5. Nah, di video saya kali ini saya akan melakukan sesi wawancara terhadap seorang narasumber yang menjadi korban dari gangguan kepribadian atau gangguan kecemasan sosial akibat dari prasangka. Nah, sebelum lanjut, apa sih gangguan kepribadian itu atau personality disorder? Yaitu suatu kondisi ketika seseorang memiliki pola pikir dan perilaku yang tidak sehat. Saat mengalami gangguan kepribadian ini, seseorang akan merasa kesulitan untuk berinteraksi dengan orang lain. Kondisi ini bisa dialami sejak remaja atau masa awal dewasa. Penderita gangguan ini juga memiliki ciri-ciri yaitu menghindari interaksi dengan orang lain dan sulit untuk mengendalikan pikirannya. Pembuatan video kali ini juga saya lakukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Psikologi Sosial dengan dosen pengampu Ibu Wilia Nopi Arianti SUDMA. Nah, untuk video lebih lanjutnya, maka mari simak video wawancara yang saya lakukan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya ya Mbak. Sebelumnya terima kasih karena sudah bersedia untuk saya wawancarai. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Messi Nopianti dari kampus UIN Raden Intan Lampung. Saya dari Prodi Sosiologi Agama semester 5. Nah, maksud dan tujuan saya adalah untuk bisa mewawancarai Mbak selaku korban yang mengalami gangguan kepribadian, yaitu gangguan kecemasan sosial. Tugas ini saya laksanakan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Psikologi Sosial dengan dosen pengampu Ibu Wilia Nopi Arianti SUDMA. Baik, sebelumnya apakah Mbak berkenan untuk saya wawancarai? Baik, boleh. Untuk identitas dan wajah, apakah Mbak berkenan untuk saya publik? Sebelumnya nama Mbak siapa? Nama saya Acha Safitri. Umurnya? 23 tahun. Alamatnya di mana? Karimun. Sekarang Mbak berstatus mahasiswa atau bekerja? Saya berstatus mahasiswa dan bekerja. Sebelumnya, apakah benar Mbak ini mengalami gangguan kecemasan sosial? Iya. Sudah berapa lama Mbak mengalami gangguan kecemasan sosial ini? Kurang lebih 6 tahun. Apakah Mbak bisa menceritakan sebabnya sehingga Mbak bisa mengalami gangguan kecemasan sosial ini? Berawal dari saya waktu itu berumur 17 tahun, saya masuk di sekolah menengah pertama di Kabupaten Bintan. Awal mulanya saya seperti siswa baru pada umumnya, namun seiring berjalannya waktu saya mengalami pembulian karena kulit saya bersawo matang. Di antara mereka mengatai saya dengan kata-kata yang tidak senonoh, yang bagaimana tuh penjahat berkulit gelap, dan lain itu cerita kenapa saya tidak bisa bercerita kepada siapapun, sehingga saya sulit untuk berinteraksi kepada orang baru. Bahkan saya berpikir semua orang yang menilai saya buruk. Selanjutnya, apakah ada situasi tertentu yang dapat membuat Mbak merasa sangat cemas atau gelisah? Saya merasa sangat cemas ketika saya harus berinteraksi karena saya khawatir orang baru itu berprasangka buruk terhadap saya karena mereka menilai saya kurang. Bagaimana Mbak ketika menghadapi perasaan cemas akibat prasangka? Saya berusaha untuk lebih fokus pada kenyataan bahwa prasangka bisa salah dan berupaya
memusatkan perhatian pada fakta dan pada asumsi. Apakah prasangka orang lain terhadap Mbak mempengaruhi kehidupan sehari-hari? Ya, prasangka yang membuat saya menghambat perilaku sosial saya karena saya terlalu khawatir dengan persepsi orang lain terhadap saya. Apakah ada cara khusus yang Mbak lakukan atau gunakan untuk mengatasi prasangka yang Mbak rasakan? Saya berusaha untuk lebih terbuka dan berkomunikasi dengan baik, mencoba untuk memberikan kesan yang sesuai dengan kepribadian sebenarnya. Bagaimana reaksi Mbak ketika menghadapi situasi di mana prasangka ini muncul? Awalnya saya merasa sangat cemas dan terkadang terisolasi. Namun kemudian saya berupaya untuk lebih mengedepankan kepercayaan diri saya sendiri dan meyakinkan diri bahwa tidak semua prasangka. Apakah dari gangguan kecemasan yang Mbak alami akibat prasangka ini mempengaruhi aktivitas atau pekerjaan Mbak? Ya, terkadang saya kesulitan berkonsentrasi karena terlalu fokus pada prasangka orang lain. Namun saya berusaha untuk tetap profesional. Bagaimana Mbak merasa saat harus berhadapan dengan situasi di mana prasangka ini mungkin mempengaruhi interaksi Mbak? Saya merasa sangat khawatir dan terkadang kurang percaya diri. Namun saya berupaya untuk tetap tenang dan fokus pada tindakan yang seharusnya saya lakukan. Apakah sampai saat ini Mbak telah mencari bantuan atau dukungan khusus untuk mengatasi gangguan kecemasan yang Mbak alami akibat dari prasangka ini? Saya telah mencari bantuan dari seseorang atau terapis untuk belajar teknik-teknik mengelola kecemasan dan juga mencari dukungan dari keluarga dan teman-teman. Apakah yang Mbak lakukan untuk menjaga kesehatan mental Mbak dalam menghadapi gangguan yang Mbak alami? Saya menjaga rutinitas seperti kesehatan dari olahraga, tidur yang cukup, juga untuk mengurangi stres serta memastikan saya untuk berada dalam lingkungan yang mendukung. Terakhir ya, apakah ada hal atau pesan yang ingin Mbak sampaikan kepada yang melihat atau mendengar video ini atau pada sesama yang mengalami gangguan yang Mbak alami? Saya hanya ingin menyampaikan tetap semangat, jaga kesehatan baik fisik maupun mental, tetap berusaha untuk sembuh, tidak apa-apa, perlahan, dan jangan lupa juga berdoa kepada Allah SWT. Baik, saya ucapkan terima kasih ya Mbak atas ketersediaan Mbak Aca untuk saya wawancarai. Saya doakan semoga Mbak lekas sembuh kembali seperti biasanya. Baik, cukup sekian wawancara yang dapat saya lakukan. Semoga dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari cuplikan wawancara yang saya lakukan, bisa disimpulkan bahwa seseorang yang mengalami gangguan kecemasan sosial diakibatkan karena memiliki pengalaman masa lalu yang buruk. Dari cuplikan wawancara tersebut juga saya berpendapat bahwa fenomena gangguan kecemasan sosial ini berkaitan dengan materi prasangka, dan teori yang dapat digunakan pada fenomena kali ini adalah teori prasangka optimal distinctiveness theory atau ODT. Teori ini diusulkan oleh Marilyn Breward pada tahun 1991-an. ODT ini menjelaskan bahwa kita mempunyai keinginan untuk memperoleh keseimbangan antara sebagai pribadi yang umum, unik, atau menjadi pribadi umum seperti orang-orang pada umumnya.
menjadi pribadi yang unik beda dari orang lain, atau bahkan menjadi pribadi yang sangat umum sama seperti orang lain. Mengapa saya mengatakan fenomena kali ini cocok dengan teori prasangka ODT? Karena narasumber yang mengalami gangguan kecemasan sosial akibat prasangka ini disebabkan karena dia adalah pribadi yang unik, berbeda dari orang lain. Akibat dari keadaan tersebut, banyak orang berprasangka buruk padanya. Akibat dari perlakuan tersebut, ia mengalami gangguan kecemasan sosial. Cukup sekian cuplikan wawancara dan informasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.